Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas khusus materi kedua dari pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Materi dua ini akan fokus terhadap tiga hal utama. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah kebijakan, kemudian yang ketiga adalah prinsip pengadaan barang dan jasa serta etika pengadaan. Nah, sehingga diharapkan kepada seluruh peserta bisa memahami tentang tujuan, kebijakan, prinsip, serta etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita mulai saja langsung ke materi yang pertama. Yang pertama adalah tujuan pengadaan barang atau jasa. Segala sesuatunya pasti memiliki tujuan, karena kalau tidak memiliki tujuan, itu berarti mengarah kepada sesuatu yang tidak direncanakan sama sekali. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga seperti itu. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memiliki tujuan yang terdiri atas, nah kita lihat di layar. Tujuan pengadaan barang dan jasa itu tercantum pada pasal 4 Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Jadi ingat, tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu ada 8 tujuan. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat. Yang disebut dengan tepat ini apa? Tepat ini ada 6 T. Saya sering sebutkan di depan kelas kalau saya mengajar. T yang pertama adalah tepat kualitas. T yang kedua adalah tepat jumlah atau tepat kuantitas. T yang ketiga adalah tepat waktu. T yang keempat adalah tepat biaya. T yang kelima adalah tepat lokasi. Dan T yang keenam adalah tepat penyedia. Jadi pengadaan barang dan jasa tidak hanya sekedar mencari barang atau jasa yang paling murah. Ingat, saya tekankan lagi. Pengadaan barang dan jasa di pemerintah tidak sekedar mencari barang yang paling murah. Tapi yang paling penting adalah memenuhi 6 T ini. Bahasa kerennya adalah value for money. Saya membeli ballpoint dengan harga Rp1.000 dan membeli ballpoint dengan harga Rp10.000. Kelihatan lebih murah yang Rp1.000. Iya, tapi yang Rp1.000 ini hanya bisa digunakan menulis 3 kali. Sedangkan yang Rp10.000 bisa digunakan menulis sampai 100 kali. Sekarang, lebih bermanfaat yang mana? Tentu saja yang 10.000. Jadi jangan sampai mengatakan, pemerintah itu harus mencari yang paling murah. Kapan dia membeli yang mahal itu pasti kerugian negara. Tidak seperti itu. Yang terpenting adalah manfaatnya, kualitasnya. Percuma murah kalau murahan. Ini filosofi dasarnya nih, value for money. Kualitasnya harus terpenuhi. Jumlahnya, ini harganya murah, tapi harus beli seribu buah. Lah, kebutuhan kita cuma 100. Kalau kita membeli 1.000 buah, mau disimpan di mana barang itu? Kemudian jangan-jangan baru disimpan 3 bulan sudah rusak semua. Itu namanya pemborosan. Ini murah, tapi barangnya baru datang 3 bulan yang akan datang. Loh, butuhnya sekarang, bukan 3 bulan lagi. Yang dibutuhkan sekarang, tapi kalau sekarang lebih mahal, Pak. Ya tidak apa-apa. Karena jangan sampai kalau misalnya kita menunda 3 bulan, maka akan menimbulkan kerugian jauh-jauh lebih besar. Contohnya di rumah sakit. Pak, ini ada obat, Pak. Harganya kalau beli sekarang 10 juta. Beli 3 bulan nanti 1 juta. Lah, ada pasien masuk membutuhkan obat tersebut. Tunggu 3 bulan, sudah mati. Apa kita menginginkan hal seperti itu?
Tentu tidak demikian. Inilah filosofi barang atau jasa. Biaya otomatis. Lokasi, Pak, ini barangnya murah, tapi adanya di Papua. Ongkos angkutnya ke Jawa atau ke Aceh lebih mahal daripada harga barangnya. Dan yang terakhir adalah tepat penyedia. Pak, ini barangnya murah, tapi barangnya adanya di pasar gelap. Bapak harus belinya diam-diam dan minta bayar di depan. Bayar di depan, penyedia yang lari. Siapa yang mau tanggung jawab? Jadi sekali lagi, filosofi pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu bukan harga termurah saja, tapi yang terpenting adalah tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, di mana prinsip tepat tersebut adalah 6T. Tepat kualitas, tepat kuantitas atau jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Tujuan yang kedua adalah penggunaan produk dalam negeri. Jadi jangan sampai kita menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan sampai kita bangga menggunakan produk luar negeri. Kasihan pengusaha-pengusaha lokal yang bisa kita kaitkan dengan tujuan yang ketiga. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengatakan, Pak, ini lebih murah, Pak. Tapi kita harus belinya ke pabrik yang ada di Amerika sana, yang ada di Cina sana, yang ada di Jepang sana. Padahal produk dalam negeri yang dibuat oleh UMKM itu ada, walaupun lebih mahal. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Kemudian, peran pelaku usaha nasional. Kalau pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dalam negeri, ngapain cari luar negeri? Kadang kita merasa bangga dengan orang-orang, oh ini konsultannya konsultan luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah pengalaman tersebut atau pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan oleh konsultan dalam negeri? Kita harus lihat. Bahkan dia dengan bangganya menggaji orang luar negeri, padahal dapat dikerjakan di dalam negeri. Kecuali kalau memang pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan di dalam negeri. Silahkan, nanti ada klausul-klausulnya juga. Kemudian, pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Alangkah banyaknya penelitian-penelitian kita atau peneliti kita yang lebih fokus terhadap hal-hal yang bersifat administrasi. Begitu ada penelitian, mana buktinya, mana hasilnya. Loh, penelitian tidak selalu ada hasil. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak dibayar kalau penelitiannya gagal. Dengan alasan gagal. Lah, justru gagal itu karena sudah mencoba. Jadi hasil penelitiannya adalah membuktikan bahwa teori tersebut gagal. Sehingga tidak diulang lagi di penelitian-penelitian yang berikutnya. Kita lihat pencipta lampu. Baru menciptakan lampu setelah percobaan yang ke-1000. Apakah 999 itu gagal? Bukan. Itu upaya yang tertunda. Kalau dia stop di yang 500, kita tidak akan ada lampu saat ini. Nah, pengadaan barang dan jasa itu harus membantu hal tersebut. Termasuk pemanfaatannya. Jangan sampai kita mengatakan ini tidak bisa diadakan. Kenapa? Belum ada di pasaran loh. Kalau belum ada di pasaran, itu kan masih kita bisa menggunakan yang namanya yang sifatnya adalah uji coba. Ya, istilahnya itu adalah kita melaksanakan hasil penelitian. Jangan menunggu ada di pasaran. Wah, ini tidak bisa ditenderkan, Pak. Kenapa tidak ditenderkan? Belum pernah ada. Ya namanya penelitian ya belum ada lah. Sehingga pemanfaatannya bisa dilakukan dengan cara apa? Tunjuk langsung misalnya, dan seterusnya. Akan kita bahas di materi-materi yang lain. Kemudian yang berikutnya, industri kreatif. Coba bayangkan, Pak, kita ada pementasan seni. Tapi pementasan seni ini bagaimana bayarnya? Kita bayar pakai konsultan. Ingat materi kita kemarin ya. Ada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kalau kita mengatakan bahwa ini harus ada settle. Bagaimana dengan mengadakan patung? Bagaimana mengadakan sendera tari, bagaimana mengadakan pameran-pameran yang sifatnya adalah industri kreatif. Pengadaan barang dan jasa ini harus bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Termasuk, Pak, kita mau melaksanakan mengundang penari nih, izinnya apa ya? Masa harus ada siup penari? Tidak sekecil itu, tidak sesulit itu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mendorong pemerataan ekonomi. Kembali lagi kepada UMKM, peran pelaku usaha nasional. Jangan sampai pengadaan hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Tunjuk langsung jadi tunjuk itu saja. Namanya L4. Lu lagi, lu lagi. Dan yang terakhir tujuan pengadaan adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Jangan sampai kita beli barang murah, tapi barang murah tersebut merugikan lingkungan.
Jangan sampai kita membeli barang yang paling murah, tapi menggunakan bahan-bahan beracun dan berbahaya yang bisa merusak lingkungan kita. Akhirnya apa? Akhirnya adalah merugikan bangsa dan negara kita ini. Demikian tujuan pengadaan barang dan jasa, dan akan kita bahas materi berikutnya di video yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.